Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged nglampahi ibadah, kita saged nglampahi salat maghrib kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam menika Senin malam Selasa tanggal 18 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1447. Tanggal 2 Zulhijjah menika baik Muhammadiyah dengan kalender KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, atau pemerintah Mabim, semuanya sama. Pilih malam Senin kemarin niku tanggal 1 Zulhijjah, sakniki malam Selasa tanggal 2 Zulhijjah. Jadi malam Senin itu hilal di atas ufuk 4 derajat, sehingga pemerintah yang kriterianya 3 derajat itu sudah pasti tanggal 1 Zulhijjah. Jamaah ingkang minulya, malam menika ayyuhuma afdhal, mana di antara dua hal ini yang lebih afdhal, lebih utama, lebih banyak pahalanya, lebih bersih di sisi Allah? Al-asru min Dzulhijjah, apakah 10 awal dari bulan Zulhijjah, amil asrul awakhiru min Ramadan, atau 10 akhir dari bulan Ramadan? Jadi mungkin kula lan panjenengan sedaya mboten asing malih ketika 10 akhir bulan Ramadan itu kita memperbanyak ibadah, lebih-lebih ibadah di waktu malam, sehingga diadakanlah ada iktikaf, ada yang lain-lain. Ini karena di 10 akhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau ibadah dilakukan di malam tersebut itu nilainya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di 1000 bulan atau 83 tahun. Ananging
kena nopo 10 awal bulan Dzulhijjah niki seolah-olah niku biasa-biasa saja, mboten sami kalih 10 akhir Ramadan, seolah-olah sama dengan hari-hari kemarin. Nah, maka kita lihat pendapat para ulama ketika membandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah, itu tanggal 1 sampai 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai dengan 10 akhir bulan Ramadan, kadang-kadang 9 akhir bulan Ramadan, menawi Ramadan itu umurnya 29 hari. Jadi ada 4 pendapat. Jadi pendapat pertama 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibanding 10 akhir bulan Ramadan. Pendapat kedua 10 akhir bulan Ramadan lebih utama dibanding 10 awal bulan Dzulhijjah. Pendapat ketiga, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, siang hari itu 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibanding siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Malam hari 10 akhir Ramadan, malam hari lebih utama daripada 10 awal malam bulan Dzulhijjah. Kemudian pendapat yang keempat itu dua-duanya sama. Jadi antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir bulan Ramadan itu keutamaannya sama, punya nilai yang sama. Maka kita lihat bagaimana pendapatnya para ulama dengan dalil yang dibawakan oleh para ulama tersebut. Jamaah ingkang mulya, tiyang niku ngelampai amal sholih, ngerti dalile, kale boten ngerti dalile, niku pahalane kata pundi? Kata ngerti dalile. Jadi tiang misalnya sholat jamaah saat menikah mboten ngerti dalile tentang 10 awal keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kalih tiang sing ngerti keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi podo-podo sholat jamaah, podo-podo shaf awal atau shaf kedua, shaf ketiga, itu pahalanya lebih banyak orang yang mengerti dalil keutamaan dari suatu amal. Kata Syekh Utsaimin, paling tidak semangat ibadahnya berbeda dengan orang yang tidak mengerti. Yang kedua, orang yang mengerti dalil piyambake ngelampai amal ini itu ada dorongan untuk mengamalkan, meyakini hadis ini. Sementara tiang sing boten ngerti dalile itu sekedar sholat jamaah, keutamaan jamaah secara umum. Tapi sementara tiang sing ngerti dalile ada dorongan dalam hatinya, oh iki 10 awal bulan Dzulhijjah yang keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah. Pendapat pertama 10 awal Dzulhijjah lebih utama dibanding 10 akhir bulan Ramadan. Pendapat ini dasar yang paling utama, walaupun ada dalil-dalil yang lain. Dasar yang paling utama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Albani atau Al-Arnaud saking sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah dawuh, "Ma min ayam," tidak ada hari-hari, al-amalu sholihu fihinna, di mana amal sholih yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut
ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil asr, melebihi amal yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ketika sahabat itu mendengar ini, ya ini hari-hari, maksudnya hari dalam 1 tahun. Jadi hari dalam 1 tahun itu tidak ada amal soleh, ibadah yang lebih dicintai Allah. Jadi di hadis yang lain itu disebutkan ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah. Di hadis yang lain afdol, lebih afdol. Di hadis yang lain azka indallahi, lebih bersih, lebih suci di sisi Allah. Di hadis yang lain a'dhamu ajron, lebih besar pahalanya. Jadi seolah-olah tidak ada hari-hari yang amal solih dilakukan di hari-hari tersebut lebih besar pahalanya, lebih dicintai Allah, lebih afdal, lebih suci di sisi Allah, melebihi amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka sahabat ketika mendengar ini, itu kemudian sahabat itu mengeluarkan pikirannya tentang amal solih yang punya keutamaan yang besar dan dilakukan bukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Karena hadis ini menurut para ulama, menurut hadis ini al-fadlu laisa fil ibadah. Hadis ini keutamaan tidak berada di dalam ibadah. Innamal fadlu fil yaumi. Sesungguhnya keutamaan hadis ini itu adalah keutamaan berdasarkan hari. Jadi keutamaan berdasarkan hari. Jadi hadis ini itu hari-harinya itu punya keutamaan yang lebih. Walaupun amal solihnya itu baik amal solih biasa, ketika amal solih diletakkan, dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, itu akan punya nilai yang luar biasa. Lebih-lebih amal solih itu amal solih yang punya nilai besar. Maka sahabat tanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah yang dilakukan di luar 10 awal bulan Zulhijjah tidak bisa menandingi amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Jadi amal solih tidak disebutkan jenisnya, hanya disebutkan fadilah waktunya. Maka kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa menandingi amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa, kecuali, jadi ada amalan yang sama, ya, yang sama dengan amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apa amal itu? Illa rojulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seseorang itu pergi berjihad, perang melawan orang-orang kafir, dia membawa jiwa raganya, juga membawa semua hartanya yang dia gunakan untuk membiayai peperangan tersebut. Walam yarji min dzalika bisyai, tapi tidak ada satupun yang kembali. Orangnya tidak kembali, hartanya juga tidak kembali, karena orangnya terbunuh di jalan Allah, hartanya dirampas oleh orang-orang kafir. Itu baru menyamai. Nah, inilah yang dijadikan dasar yang utama oleh para ulama, sehingga disebutkan madhab Hanafi wa madhab Hambali itu menganjurkan, gitu, menganjurkan ihya'u layalil asri min Dzulhijjah, itu menghidupkan malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah.
berdasarkan hadis ini. Jamaah ingkang mulya, maka tiang ingkang mengamalkan hadis ini itu bentuknya banyak. Jadi kita misalkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, amal solih kita, sedekah kita perbanyak, karena didasarkan hadis ini kebaikan kita terhadap keluarga kita perbesar, kita perbanyak karena berdasarkan hadis ini. Kita senyum kepada orang lebih ramah dibanding hari-hari yang lain berdasarkan hadis ini. Semangat jamaah kita lebih kuat di hari-hari ini. Demikian juga taklim kita semangat untuk menghadiri karena keutamaan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Di hadis yang lain Rasulullah kemudian mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut itu berupa tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, yaitu alhamdulillah. Di hadis yang lain disebutkan wa dzikrullah, dan memperbanyaklah zikir kepada Allah di hari-hari tersebut. Nah, ini dasar utama. Ada hadis tambahan lagi di Tirmidzi setelah menyebutkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, tetapi hadis ini adalah hadis lemah, gitu. Jadi disebutkan bahwasanya ya'dilu siyamu kulli yaum minha bisiyami sanah, puasa 1 hari di 10 awal, berarti tanggal 1 sampai 9, karena tanggal 10-nya itu hari raya diharamkan untuk berpuasa, itu 1 harinya setara dengan puasa 1 tahun. Kemudian wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadar, dan menghidupkan malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah itu setara 1 malamnya itu dengan qiyamul lailatil qadar. Ananging hadis menika adalah hadis lemah. Jamaah ingkang minulya, niki keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Sebagian ahli tafsir itu menafsirkan malam-malam yang 10 itu adalah malam 10 awal Dzulhijjah. Kemudian di samping itu ada hadis-hadis pendukung, walaupun tidak serinci hadis ini, tidak sekuat penunjukan keutamaannya, tetapi hadis dalil ini dari Al-Quran ini hanya tambahan secara umum bahwa Dzulhijjah secara umum itu adalah bulan haram. Jadi di surat At-Taubah ayat 36 itu disebutkan inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah sejak hari penciptaan langit-langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi sejak zaman dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi sampai zaman akhir zaman itu hitungan bulan di sisi Allah tidak akan pernah berubah, jumlahnya 12 bulan. Sehingga bulan Masehi juga ikut 12 bulan. Kita nggak tahu apa ada bulan-bulan yang lain yang
apa yang digunakan oleh manusia dalam satu tahun itu jumlahnya berbeda dengan ayat ini. Jadi secara berdasarkan ayat ini bahwa hitungan hari, hitungan bulan selama satu tahun itu 12 bulan sejak biyen sampai akhir zaman. Kemudian minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram. Jadi 4 bulan haram di hadis itu disebutkan ya 3 bulan itu berturut-turut, yang satu agak berbeda tempatnya. Jadi yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang agak letaknya berpencar itu Rajab. Jadi 4 bulan ini itu di dalam ayat ini jangan kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan ini. Maka ini ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya dosa yang dilakukan di 4 bulan haram itu lebih besar dosanya dibanding di luar 4 bulan haram. Kemudian kebalikannya, walaupun tidak ada dalil yang pasti, kebalikannya kalau dosa dilakukan di 4 bulan itu dosanya lebih banyak dibanding di bulan-bulan yang lain, maka kebalikannya kebaikan yang dilakukan di 4 bulan ini itu lebih banyak pahalanya dibanding di bulan-bulan yang lain. Kemudian di antaranya juga keutamaan daripada tanggal 1 sampai 10 awal bulan Dzulhijjah, bahwa di sini itu ada Yaumun Nahr, yaitu ada hari penyembelihan, ada ibadah kurban. Jadi ada ibadah kurban. Maka ibadah kurban kita supados pahalanya lebih banyak, itu kita sembelih di 10, di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi boleh menyembelih di tanggal 11, 12, 13 boleh. Tetapi yang paling utama adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ibadah korban punya nilai yang besar dari jenis ibadahnya, terus diletakkan di hari yang besar juga, maka akan berkumpul ibadah yang besar diwadahi di hari yang besar, yaitu hari yang tidak ada tandingannya dalam hari-hari selama 1 tahun. Maka kula lan panjenengan sedaya misalnya korban, korban ten pundi mawon kita himbau kepada panitianya, kula korban ten mriki tetapi kula nyuwun disembelih tanggal 10 Zulhijjah. Keranten keutamaan hadis tersebut. Yang kedua supaya pemerataan daging, gitu. Jadi PHBI itu mengatur pembagian daging kurban supaya masyarakat sedayu, walaupun masyarakat pojok dan tidak ada tetangganya yang kurban, tidak ada masjid atau apa yang tempat penyembelihan kurban, sehingga kalau tidak diratakan di sana tidak ada yang membagi, itu PHBI meratakan dimanapun berada pojok sedayu itu akan mendapatkan daging kurban. Menawi korban itu disembelih misalkan tanggal 11, maka nanti pemerataannya akan sulit. Yang tonggone tanggal 11 itu umpama tidak dikasih, nunggu besok pasti akan marah kabeh, wis ngerasakno daging, wis kambus ambune sate, piyambake ditunda binjing pasti marah. Nek diparingi sak menika niku mangke akan ada pengurangan pembagian dari semua masyarakat sedayu. Ya, mesti akan dikurangi, diberikan ke
9 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebagian ulama lagi, ini sebagian kecil, itu memahami bahwa 9 Dzulhijjah ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Fatwa Tarji Muhammadiyah itu 4 bulan haram, kemudian didukung oleh hadis 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka panjenengan ingkang berpuasa silahkan berpuasa mulai kemarin atau nanti dimulai binjeng atau binjengi malih monggo niki puasa sunah. Kemudian ada puasa khusus lagi, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Selasa bukan binjing, tapi binjingi malih, tanggal 26 Mei. Itu ada hari Arafah di mana Rasulullah dawuh saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatai. Puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 tahun yang lalu itu dimulai 9 Dzulhijjah tahun 2025 sampai hari Senin sebelum tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Itu 1 tahun yang telah lalu. 1 tahun yang akan datang yaitu dimulai hari Selasa 9 Dzulhijjah binjing niku sampai tanggal 8 Dzulhijjah tahun 2027. Nah, kita wonten keutamaan niki kita jangan sia-siakan menawi wonten wedal wonten kesempatan. Kemudian di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini berarti menunjukkan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Itu Allah paling banyak mengeluarkan hambanya dari neraka. Sebagaimana di hadis riwayat Imam Muslim dan ahli hadis yang lain, saking Aisyah Rasulullah dawuh, "Ma min yaum," tidak ada 1 hari pun, "aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abdan minana," yang mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari neraka min yaumi Arafah, dibanding hari Arafah. Jadi tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang Allah mengeluarkan hambanya dari neraka itu lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Jadi ketika hari Arafah Allah banyak mengeluarkan hambanya yang mestinya masuk neraka itu menjadi masuk surga. Bisa jadi orang itu ahli maksiat, kemudian di hari Arafah Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk melakukan amal solih yang menyebabkan mestinya dia ini masuk neraka menjadi masuk surga. Kemudian di hari Arafah juga khairu du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi kita binjing dinten Selasa di hari Arafah tersebut itu ada waktu. Di dalam 1 hari itu kita perbanyak doa. Karena di dalam hadis menika disebutkan sebaik-baik doa. Kula lan panjenengan sedaya meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan dalam 3 hal.
Dan salah satu dari tiga hal bisa dikabulkan dalam secara langsung, ya. Jadi sebagaimana Rasulullah berdoa meminta hujan ketika khutbah Jumat, maka sebelum turun dari khutbah Jumat itu hujan turun secara lebat, itu dikabulkan di dunia secara langsung. Kadang-kadang dikabulkan di dunia secara langsung tapi butuh beberapa hari, kadang butuh beberapa bulan, bahkan kadang-kadang butuh beberapa puluh tahun, sebagaimana Nabi Yakub berdoa supaya dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub baru dipertemukan setelah puluhan tahun, setelah 20 tahunan baru dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Jadi doa dikabulkan salah satu dari tiga hal. Pertama di dunia seperti ini. Kemudian yang kedua itu tidak dikabulkan tetapi dia dihindarkan Allah dari bahaya yang setara dengan dia meminta. Jadi meminta sesuatu manfaat tidak dikabulkan Allah dalam bentuk itu, tapi dia mestinya terkena musibah, terkena bahaya, dia kemudian terhindar dari bahaya tersebut. Atau dia terkena bahaya, Allah hindarkan dia dari bahaya yang lebih besar, yaitu apa? Dia meratap. Jadi dia terkena bahaya akibat doanya tersebut, tapi dia diberikan Allah kesabaran yang menyebabkan dia mendapatkan pahala jauh lebih besar. Atau yang ketiga, dan inilah yang paling baik bagi kita, doa itu tidak dikabulkan, doa itu tidak dihindarkan kita dari bahaya, tetapi doa tersebut Allah simpan, nanti akan diberikan Allah pada hari kiamat. Dan di hari kiamat itu hari yang paling kita membutuhkan manfaat. Jadi no dunia kita mendapatkan bahaya atau manfaat itu biasa-biasa saja, tidak begitu ya, besar manfaatnya bagi kita. Tetapi nanti kalau doa itu diberikan Allah pada hari kiamat, maka doa tersebut, manfaat tersebut jauh lebih besar daripada manfaat yang diberikan di dunia. Maka sahabat ketika mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, sahabat mengatakan, wah, nek ngono kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak di sisinya. Jamaah ingkang mulya, kurang 6 menit atau 7 menit, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk malam hari ini, untuk spesial, cinten sing tanglet 5 orang nanti akan mendapatkan bingkisan. Bapak ibu cinten sing badhe tanglet pada malam hari ini, maka nanti akan mendapatkan bingkisan yang tanglet 5 orang. Monggo bapak ibu-ibu ingkang badhe tanglet, monggo. Monggo, wah seneng nih angsal bingkisan. Mangke nek boten enten sing tanglet, bingkisane kena sing ngarep. Boten wonten? Lanjut Pak. Lanjut. Ini kok. Manten. Wah, keras itu lah bingkisan iki sing ngarep iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet niku bab kurban Pak. Oke, monggo. Kurban semuanya putih, seperti lah.
Kurban Sumune putra setunggal. Sumune putra setunggal. sungune Nggih. coklat. Nggih. Batal napa niku? Niku asal apa betul? Sah napa boten ngoten? Nggih. Sampun enten malih. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya masalah kurban ya. Kita mau niat kurban tapi masih punya hutang banyak di mana, Mas? Jadi mau kurban? Hah? Berkorban? Mau niat berkorban tapi masih punya hutang banyak di mana, Mas? Boleh apa? Enggak, dahulukan hutangnya dulu apa? Kurbannya dulu gitu loh, Pak. Betul jelas. Begini Pak Mujib, kepengen punya niat korban tapi punya hutang. Punya hutang, Apakah mendahulukan jauh hutang ataukah mendahulukan korban, begitu Pak Mujib? Nggih. Sementara kali ya, soalnya waktunya makin adzan. Mangke disambung nih tesih wonten. Pertama sungune coklat ya. Nanti kita sampun sampaikan bahwa korban itu sing gak sah itu 4 gitu. 4 cacat. Pertama pincang, ya, nyata pincange. Kedua sakit, nyata sakite. Ya, sakit itu mesti saged ningali tiang sing ahli peternakan mangane ngadeg-ngadege niku nggih aras-arasan niku saged disemerapi. Yang ketiga buta sebelah, lebih-lebih dua-duanya. Yang keempat niku kurimen niku binatang kadang nggih tuwa sing boten wonten daginge, pokoke gak ada dagingnya blas. Nah, 4 ini itu gak sah jadi korban. Sehingga sahabat tabiin tanya kepada sahabat ini, nah nek misalnya kupenge soek, sungune coklat, maka kata sahabat ini, ya, karena Nabi sudah meninggal, sahabat ini mendengar dari Rasulullah, maka dia mengatakan tetap sah nek sampian gak seneng korban sungune coklat utawa kupenge iku tergunting, ya sampian ojo korban sing sungune coklat utawa ini. Tetapi tidak boleh mengharamkan orang yang korban sungune coklat. Maksudnya apa? Boleh dijadikan korban. Yang kedua, korban tapi punya hutang. Ya, maka kita tinggali hutangnya niki niku mendesak untuk disauri napa mboten? Kula hutang, kula nggak ada hutang panjenengan. Tanggal sekian kudu nyaur karena waktu jatuh tempo. Ya, janji kula tanggal sak menten. Nah niku kali rio-rio selisih 3 dino misalnya. Nah, kula punya uang, tetapi nek menawi tak tumbasaken hewan korban dengan jarak hari sekian itu nggak mungkin bisa ngumpulno hutang menyauri hutang saya. Maka ketika seperti itu melunasi hutang lebih baik. Ya. Tetapi manakala hutang itu longgar, satu contoh korban arisan. Arisan ini kan hutang, tetapi longgar, misalnya sampai 2 tahun, misalkan orang itu arisan 5.000 ini untuk menjadi uang 3,5 juta itu butuh waktu 2 tahun. Nah, berarti punya hutang nyauri 2 tahun. Boleh, asal tidak memberati panjenengan tiap hari mengeluarkan uang 5.000. Ya, menawi nek memberati jangan ikut arisan. Nek boten memberati, wah gampang 5.000 wong aku iki sedina saya oleh duit 70.000, 5.000 saya enrek, silakan. Ya. Iku saya. Abu Hatim seorang ahli tafsir iku juga hutang ketika kurban. Nggih. Sampun? Nggih, kula kinten cekap toh
Oh sampun adzan nggih, sampun wancine nggih. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.